Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini yang sangat cerah dan gak mendung-mendung kayak minggu kemarin, kita bisa ketemu lagi di kelas Akidah Akhlak. Meskipun tetap ya kita lewat virtual, belum bisa ketemu secara langsung, tapi kita harus tetap bersyukur, kita tetap bisa menimba ilmu gitu. Nah, sambil menunggu teman-temannya yang lain yang belum absen, silahkan ke e-learning dulu, absen di situ seperti biasa. Kalau misalnya ada yang rasa kesulitan, Bu, kok ini nggak bisa? Bu, kok passwordnya salah gitu? Nggak apa-apa, bilang aja di sini nanti Ibu bantu dengan sebisa Ibu, oke? Nah, karena semuanya udah masuk, udah lengkap 25 siswa, silahkan Mas Abi sebagai ketua kelas nih memimpin doa untuk pelajaran kita pagi hari ini. Amin. Semoga Allah mempermudah pembelajaran kita hari ini. Selain kita bisa tahu, bisa memahami apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini, tapi juga semoga kita diberi kemudahan untuk bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Benar banget, kita akan melanjutkan bab 3, yaitu tentang akhlak mulia. Dan hari ini kita akan bahas lanjutannya yang kemarin, yaitu sikap khauf dan juga taubat. Sebelumnya, Ibu pingin kita recall dulu pelajaran kita di minggu-minggu lalu. Udah siap semuanya? Nah, oh, siap untuk ngumpulin poin. Oke, bener banget. Karena poin itu masih berlaku ya buat siapapun yang aktif, yang bisa jawab pertanyaan, yang memberikan pertanyaan juga, yang kepo-kepo itu juga dapat poin. Poinnya dikumpulin buat jadi ngambil reward. Entah itu nanti rewardnya dari Ibu dapat makanan, minuman dari ojol yang tiba-tiba ke rumah, atau meskipun teman-temannya yang lain ngerjain 20 soal, dia cuma ngerjain 15 soal gitu. Ibu kenapa kok nggak adil, kita ngerjain 20 kok dia cuma 15? Ya, kan dia udah paham, kenapa dikasih soal lagi? Ya kan? Itulah. Makanya kumpulkan poin sebanyak mungkin gitu. Karena kalian nggak akan rugi kalau kalian dapat poin. Semangat ya semuanya. Hebat semuanya. Pasti um, oh sogokan. Enggak, ini Ibu nggak main sogok menyogok. Ini karena kita harus selalu bersemangat dan biar kita tuh nggak bosen, kita harus chill aja gitu dalam belajar biar asik gitu kan. Oke, kita lanjutin ya. Di pertemuan pertama kemarin karena saat kita baru kenalan, gue sedikit menyinggung tentang akidah akhlak yang kita pelajari hari ini. Seperti di bab pertama, akidah adalah pondasi dalam keimanan. Gimana sih caranya? Yaitu dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak disembah oleh manusia, oleh kita semua makhluknya gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang masih ingat? Oke, Mbak Rifa. Apa? Nah, benar banget Mbak Rifa ini ternyata ingatannya Masya Allah luar biasa ya. Jadi, cara kita mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengenalnya, mengetahuinya. Caranya adalah dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu sendiri ada berapa? Secara umum ada berapa yang bisa nyebutin? Oke, Mbak Lisa. Ya, ada 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan juga jais. Nah, itu tadi. Kalau misalnya kita udah mengenal Allah, tahu sifat-sifatnya Allah seperti apa, kita akan semakin yakin dalam mengimani Allah, gitu. Nah,
bukti keimanan kita, bukti penghambaan kita kepada Allah, caranya gimana sih? Dengan apa? Bener banget, dengan menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kemarin kita bahas, yaitu tentang taat dan ikhlas. Ada yang bisa menyebutkan apa itu arti taat, apa itu arti ikhlas? Oke, Mas Raffi, nggak apa-apa. Silahkan di-unmute. Udah mengacungkan tangan dari tadi. Pengen jawab nih, Mas Raffi nih. Ya, taat berarti patuh, dan ikhlas berarti mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan ridhonya, tanpa ingin dilihat oleh orang lain. Jadi kalau misalnya kita beribadah tuh, aku ingin dilihat sama temenku, biar aku dikira rajin, biar dikira alim. No, itu malah sia-sia. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada nggak yang udah biasa dengar istilah khauf? Apa itu khauf? Belum tahu semuanya. Oke, Ibu akan coba share screen biar kalian bisa lihat gambar-gambar ini. Kira-kira khauf itu apa sih? Nih, udah bisa dilihat semuanya? Oke, jadi ada yang tahu khauf itu apa? Benar, khauf itu takut, khawatir, cemas. Benar semuanya. Sekarang Ibu akan puterin salah satu video. Nanti silahkan dilihat dan kasih tahu sebenarnya apa sih maksud dari video itu. Oke? Ada yang bisa menyimpulkan nggak maksud dari video itu tadi? Iya, Mbak Inas. Nggak apa-apa. Nggak usah takut salah, kita nggak ada salah benar di sini. Yang penting kita berani untuk mengungkapkan pendapat apa sih yang ada di pikiran kita, apa sih yang ada di hati kita gitu saat ini. Ya, di video itu terlihat ya ada pencuri yang takut untuk mengambil makanan di supermarket gitu. Jadi kayak berjaga-jaga melihat kanan kiri seperti itu ya. Nah, alhasil dia nggak jadi mencuri karena di situ juga ada tulisan yang memberitahukan bahwa ruangan itu semuanya dilengkapi oleh CCTV gitu kan. Hikmahnya, mungkin sesuatu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa? Oke. Ya, Mbak Aziza. Ya, benar banget. Jadi kita bisa di kehidupan sehari-hari, kan kita udah mengenal sifat Allah, salah satunya adalah Allah itu maha melihat. Jadi, seperti apapun kegiatan kita hari ini, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu selalu diawasi oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah. Jadi, kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Juga, khauf di sini sebagai kontrol nih atas diri kita, biar segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, kita nggak melakukan hal yang sia-sia. Jadi semakin kita mengenal Allah, kita juga akan semakin takut karena kita di akhir nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya karena udah nggak ada yang mau bertanya nih. Yang kedua adalah taubat. Pasti teman-teman udah nggak asing nih dengan istilah taubat. Taubat itu apa sih? Oh, kembali ke jalan yang benar. Berarti kemarin tersesat ya? Iya. Ya benar tapi kok nggak salah. Iya, taubat itu berarti kembali. Selain berarti kembali ke jalan yang benar, taubat juga berarti tidak kembali mengulangi kesalahan-kesalahan atau perbuatan dosa yang telah
dilakukan sebelumnya. Jadi ada yang namanya taubatan nasuha, yaitu semurni-murninya bertaubat gitu. Jadi kita nggak lagi berkeinginan untuk melakukan dosa tersebut. Meskipun Allah adalah ya Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Jadi segala kesalahan apapun yang kita lakukan, sebesar gunung pun Allah pasti akan mengampuninya, kecuali perbuatan pinter banget. Ya. Oh, ada Mas Afif udah mengacungkan diri dari tadi, pingin langsung baca Quran surat An-Nisa ayat 48 katanya. Sebelum ditawarin sudah mengajukan diri terlebih dahulu. Hebat. Nih dicontoh nih, yang kayak Mas Afif ini. Silahkan. Nah, Masya Allah suaranya. Kita kasih applause dulu dong buat Mas Afif. Nah, setelah itu sudah akan putarkan satu video lagi. Nanti siapa yang tahu apa maksudnya, silahkan langsung angkat tangan dan unmute mic-nya. Oke? Itu tadi videonya. Jadi, apa yang ingin disampaikan dalam video tersebut? Pesan apa yang ingin disampaikan? Oh, kok pada nggak tahu? Iya emang cuman ada orang sakit, minum obat, orang sakit, minum obat. Jadi gini, kalau misalnya kita sakit, dengan kita minum obat pasti akan sembuh. Meskipun beberapa orang efeknya berbeda. Ada yang 3 hari sembuh, ada yang habis minum obat beberapa jam langsung sembuh. Tapi juga orang-orang yang sakit ini pasti berkeinginan untuk segera sehat dan gak mau deh sakit lagi, udah lemes, kayak kapok gitu. Nah, sakit ini kita ibaratkan sebagai dosa dan obat adalah sebagai taubat. Setelah minum obat, mereka kembali sehat. Setelah bertaubat, mereka dimaafkan oleh Allah, seperti itu. Tapi terkadang manusia meskipun bilangnya aku sudah bertaubat dan gak mau mengulangi kesalahannya lagi, dan seseorang lalai, seseorang lupa dan melakukan kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu, seperti itu. Hikmahnya adalah meskipun Allah adalah Maha Pemaaf, Allah memiliki segudang kebesaran hati untuk memaafkan hambanya, padahal hambanya tuh kayak salahnya udah banyak banget. Tapi sebagai manusia kita juga harus sadar diri. Emang kita mau sakit berkali-kali? Pastinya tidak kan. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah kita bertaubat. Kembali mengingat Allah, mengingat sifat-sifat Allah itu tadi sebagai bukti penghambaan terhadap Allah, seperti itu. Nah, taubat ini sendiri ada 2 jenisnya. Gak cuma kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Nah, kalau dengan Allah tuh hubungannya satu dan kita tahu kalau Allah tuh pasti memaafkan. Tapi kalau kepada manusia, apakah dengan mudah manusia memberikan maaf meskipun memiliki Tuhan yang pemaaf? Tidak, sayangnya tidak. Oleh karena itu, kita juga harus berhati-hati dalam bersikap, dalam bercakap kepada teman, kepada para guru, kepada saudara, apalagi kepada orang tua gitu. Jadi taubat ada 2 jenisnya, ada kepada Allah, ada kepada manusia. Di sini ada yang ingin bertanya mungkin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Mas Fajar, seperti yang kita tahu, apakah dengan beristighfar itu sudah termasuk dengan bertaubat? Nah, itu salah satu cara dalam bertaubat. Alangkah lebih baik kita juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan dosa. Apain sih susah-susah ngumpulin dosa? Lebih baik kita ngumpulin pahala sebanyak mungkin biar kita dapat reward dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju nggak? Setuju. Dari sini ada yang mau ditanyain lagi?
Oke, karena nggak ada, jadi itu tadi yang kita pelajari hari ini ada dua, yaitu khauf dan juga taubat. Ini saling berkaitan ya. Khauf adalah perasaan takut, takut kalau misalnya keimanan kita itu belum sempurna, takut kalau misalnya kita akan disiksa oleh Allah karena kita melakukan kesalahan-kesalahan, dan dengan bertaubat adalah cara kita untuk uh, memohon ampunan kepada Allah, seperti itu ya. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 9, yang berarti sebenarnya pelajaran kita udah mau selesai gitu. Jadi, untuk tugasnya adalah membuat mind mapping. Terserah mau digambar dengan tangan, lewat aplikasi, mau lewat Word, PowerPoint, apa aja, banyak banget. Silahkan nanti dikumpulkan di e-learning masing-masing. Ibu udah bikin roomnya di situ. Oke? Tetap semangat semuanya karena setelah ini masih ada pelajaran selanjutnya, dan juga nantikan surprise reward dari ibu. Entah itu nanti ada apa ya enaknya hari ini. Mungkin nanti teman-teman bisa mendiskusikannya di WA group ya. Ibu, saya mau request ini dong, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.